Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dan kesempatannya kepada terutama pertama kepada pemateri kita pada siang hari ini, Dr. Dido, yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita semua di sini, dan kepada Mas dan Mbak yang sudah menyempatkan untuk hadir. Eh, Perkenankan saya sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini untuk membuka acara kita, kuliah siang kita ini yang berjudul Great Obstetric Syndrome, Elucidating the Cause Beyond Sign and Symptom. Jadi, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan Great Obstetrical Syndrome. Em, Mohon izin juga, ini saya tanya ke beberapa teman PPDS, dan nampaknya memang ini konsep yang perlu untuk dikenalkan, Dok, kepada teman-teman semua di sini karena masih belum familiar nampaknya sebenarnya Great Obstetrical Syndrome itu apa, mencakup apa saja, dan kenapa menjadi satu kelompok besar seperti itu, Dok. Jadi ini konsep yang baru juga bagi kami di sini. Moga-moga di kesempatan kali ini dapat banyak pencerahan dari Dr. Dido mengenai Great Obstetrical Syndrome dan bagaimana pengaruhnya terhadap ilmu dari fetal-maternal medicine, dari tata laksana kehamilan secara eh, keseluruhan, dan juga mungkin ada kaitannya dengan praktek sehari-hari kita juga dalam menangani kasus. Izin dok, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah terlihat dok? Halo. Iya Oh dok, iya, iya. sudah terlihat dok. Sebenarnya saya ganti namanya. Sebenarnya waktu itu latar belakangnya suara saya terdengar ya. Ya dok, terdengar jelas dok. Jadi waktu itu Dokter Kanadi pernah ngomong di em, laporan pagi, ya, kalau nggak salah. Saat itu gimana caranya nih Dido PPDS bisa berpikir em, sebutkan namanya itu Great Obstetric Syndrome ya. Itu terdiri dari apa dan kenapa? Sebenarnya Great Obstetric Syndrome itu sindrom-sindrom yang ada pada kehamilan yang exactly just that, sindrom. Dia patofisiologi dan etiologi pastinya belum jelas ya, dan banyak teorinya seperti itu. Saat itu saya menghadiri di acara ada kuliah Profesor Roberto Romero. Kalau misalnya bagi kita yang pernah belajar apapun tentang preterm labor, dulu ada bukunya juga tuh harus baca waktu saya zaman residen. Roberto Romero nih dia kepala ininya lah ya, bagian Direktur Kesehatan Ibu dan Anak untuk Kemenkesnya Amerika Serikat gitu ya. Eh, Beliau juga banyak studi yang tentang progesteron, preterm labor, dan apapun yang menyangkut plasenta. Beliau mempropos bahwa seharusnya penyakit pada kehamilan ini dilihat dari berbagai aspek, terutama etiologinya, dan tidak hanya sekedar membicarakan diagnostik ya. Diagnosis misalnya preeklamsi artinya ialah tensi di atas segini dengan proteinuria, tanpa proteinuria kreatinin lebih dari 1,1 seperti itu. Kita lihat ya dalam abad ke-20 ini penurunan angka kematian ibu itu sangat-sangat drastis ya dari tahun 1700-an, 1900-an sampai saat ini. Kenapa? Ini terjadi karena bagusnya pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan intrapartum sehingga kita bisa mendeteksi yang mana yang kita harus terminasi terlebih dahulu ya untuk menghindari komplikasi mortalitas. Banyak banget ini ya. Kemudian kita banyak sekali sudah baik saat ini termasuk di DKI Jakarta kalau kalian lihat ya. Mungkin tidak seluruh yang di Indonesia. Contohnya hemorrhagic postpartum. Kita terbantu sekali dengan adanya transfusi darah, teknik-teknik terkini penata laksanaan perdarahan. Untuk chorioamnionitis kita saat ini sudah ada antibiotik ya di abad 20. Untuk preeklamsia kita sudah ada obat-obat anti hipertensi ya. Kemudian kita juga angka kematian bayi juga lumayan membaik walaupun kita masih tinggi.
Kita tahu bahwa teman-teman kita di perinatologi sangat berperan penting di sini dengan adanya NICU, ya, special care nursery, ya. Namun tetap saja setelah usaha beratus-ratus tahun itu, kok komplikasi-komplikasi pada kehamilan ini tetap sulit juga untuk kita cegah, untuk kita tata laksana. Itu karena pengetahuan kita itu tidak lengkap mengenai penyebab-penyebab dari sindrom ini, ya. Karena kelainan ini sulit, kenapa? Sulit untuk menangani, sulit untuk memprediksi, sulit untuk melakukan pencegahan. Karena selama ini ya, penyakit-penyakit lain ya, kalau kita ngomongin nefritik lupus, diabetes, atau apapun lah ya, tiroid, misalnya, tiroid, itu selalu Dokter mohon izin dok, nampaknya suaranya putus-putus dok. itu lalu dengan cara mengerti masalah-masalah pada kehamilan itu, jadi gimana kita mau menyelesaikan suatu jelas seperti itu ya. Dibicarakan saat ini ya, PROM, ya, IGR atau SGA, IUFD, preeklamsia. Ini semua berdasarkan tanda-tanda dan gejala. Terdengar suara saya, Dokter Musin? Halo, Dokter Musin. Iya Suara dok, saya no, putus. terdengar saat ini tadi sempat putus-putus dok. Sekarang Oke, oke. eh, masih agak putus-putus sedikit. Oke, oke. Saya pelan-pelan ya. Jadi semua masalah-masalah Great Obstetric Syndrome yang dikatakan sindrom obstetrik karena ini semua etiopatogenesisnya kurang lebih diperkirakan dari dulu berasal dari masalah uteroplasenta ya, atau masalah pada plasenta. Ini semua berdasarkan gejala dan tanda ya. Preterm labor mules-mules, preeklamsi tensi ya, tapi tidak berdasarkan etiologinya. Ya. Saat ini khusus semuanya berdasarkan sign and symptoms, dan penggolongan terhadap diagnostik seperti ini dapat sulit untuk kita untuk mempelajari penelitian selanjutnya untuk melihat kemajuan-kemajuan penelitian. Kenapa? Contoh ya, kalau kita bicarakannya jelas misalnya bahwa ini karena masalah tiroid misalnya, masalah antitiroglobulin-nya tinggi, jelas pengembangan pengobatannya menjadi Dok, maaf dok, suaranya putus-putus lagi dok. Izin dok. Dok, izin mohon maaf untuk koneksinya saat ini nampaknya masih agak ini dok, putus-putus dok. itu ya. Kita malah menata laksana sign and symptoms, mengobati sign and symptomsnya ya, seperti tokolisis ya untuk kontraksi ya, anti Saat ini jelas dok. ya, saya matiin kamera deh kalau gitu deh ya. Ya, jadi karena saat ini klasifikasinya hanya berdasarkan tanda-tanda dan gejala, maka sulit untuk kita temukan suatu penyelesaiannya gitu ya. Secara alternatif, pendekatan memprediksi dan mencegah dalam kedokteran itu berdasarkan pengertian terhadap etiologi dan mekanisme atau patomekanisme dari suatu penyakit ya. Yang dipropos oleh Prof. Romero saat itu klasifikasi baru. Namun saat ini sepertinya tidak mampu laksana ya.
Namun pemikiran seperti ini merangsang kita semua untuk memikirkan tentang uh, Great Obstetric Syndrome, yaitu preterm labor, PPROM, IUGR, preeclampsia, IUFD, itu semua melalui kaca etiologi dan patomekanisme, ya. Jadi kita harus melihat seperti itu, ya. Kita beruntung bahwa waktu bayi lahir itu plasenta keluar bersama bayi, ya kan? Jadi ini kita consider sebagai biopsi besar yang terbesar yang kita dapat. Kita dapat mempelajari plasenta, ya. Plasenta pada esensialnya sih, kalau kita lihat diagram vaskularisasi chorionic villus, dia itu suatu organ vaskuler, ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah vaskuler yang bisa mempengaruhi plasenta. Nah, kita lihat ya, bahwa sebenarnya plasenta itu organ vaskuler. Dia eh, semua pertukaran mikronutrien, ya, dan lain-lain semuanya melalui sistem vaskular. Nah, kita lihat di sini bahwa terbukti kalau kita melakukan pemeriksaan histopatologi, kelainan dan vaskularisasi pada eh, DC2, pada plasenta ini berkorelasi langsung dengan fenotip atau gejala dan tanda Aja, positif view. sindrom-sindrom. Halo? Ya dok, tadi ada yang bocor dok. Sudah suaranya jelas dok. Oke, oke. Nah, ditemukan bahwa semua masalah-masalah Great Obstetric Syndrome ternyata banyak masalah secara histopatologi dari masalah vaskularisasi. Seperti arterosis pada dasi 2, infark pada plasenta. Ini didapatkan pada kematian janin, intrauterine fetal death, preeclampsia, ya, fetal growth restriction, PPROM, ya, dan preterm labor, ya. Semuanya ada, ya, masalahnya. Sekarang masalahnya bagaimana kita membedakan, ya. Itu karena kenapa Great Obstetric Syndrome kita taruh dalam satu rumpun gitu ya. Karena semuanya disebabkan oleh masalah vaskularisasi plasenta dan DC2. Ya, masalah implantasi, ya. Namun bagaimana kita bisa membedakannya? Ya. Kita lihat pada kasus yang paling ekstrim itu fetal death, ya. Kematian janin itu ternyata setelah dilakukan histopatologi didapatkan beberapa hasil di mana ada inflamasi akut, inflamasi kronis, ya, infeksi, tanda-tanda filitis, CMV misalnya, ya. Ada malperfusi dari infark dan lain-lain. Vaskulopati memang ada kelainan pada pembuluh darahnya, ya. Semua ini dapat didapatkan dan bahkan ada yang normal juga. Tentunya yang cord accident bisa aja, ya. Eh, Hasil histopatologi plasentanya normal, ya. Jadi sebenarnya Prof. Romero mengerjakan longitudinal study, ya. Dia melihat apa sih yang bisa melihat eh, fungsi daripada plasenta ini dan kerusakan histopatologi ini. Beliau memeriksa histopatologi dan beberapa marker vaskularisasi juga, antaranya placental growth factor sama soluble FLT1 atau sebenarnya ini soluble VEGF sih, ya. Vascular endothelial growth factor yang soluble sebenarnya sama aja reseptor, ya. Jadi beliau melihat kasus-kasus preeklamsia, IUGR, preterm, PPROM, dan dibandingkan dengan kehamilan normal, ya. Kemudian para ahli histopatologi melihat tanpa mengetahui gejalanya tentunya, ya, entah preeklamsia, IUGR, atau Great Obstetric Syndrome yang lain. Jangan bolak-balik mungkin. Kemudian melihat biomarker di plasma, ya, dengan ELISA. Mereka mendapatkan bahwa VLGF trajektori pada kehamilan normal itu luas. Jadi mereka menemukan pada beberapa ribu kasus, ternyata ada trajektorinya normal, ya. Kurvanya kurang lebih seperti ini dengan standar normalnya. Tergantung dengan usia kehamilannya. Didapatkan bahwa biomarker memberikan informasi lebih dini pada kehamilan bila digolongkan menjadi
ada atau tidaknya postpartum nanti kelainan-kelainan. Jadi diharapkan nanti hasil akhirnya ialah misalnya preeklamsia awitan dini, ya, dengan preeklamsia awitan dini tanpa IUGR, dengan atau dengan adanya abnormalitas vaskular plasenta misalnya seperti itu. Kita bandingkan PLGF atau placental growth factor, ya, antara kehamilan normal dengan preterm, ya, dengan atau tanpa memeriksa histopatologi plasenta misalnya, ya. Kita lihatkan yang putih ya, ini yang normal. Kemudian yang preterm labor yang dengan tanpa, ya, itu yang kuning, dan dengan kelainan malperfusi yang merah. Kita lihat bahwa antara merah dan kuning, ya, perubahannya lebih terlihat lebih dini bila ternyata ada masalah-masalah vaskularisasi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya artinya kemungkinan bila ada kelainan atau placental growth factor-nya itu turun atau lebih rendah pada usia kehamilan lebih dini, artinya kemungkinan besar sudah ada kelainan vaskular malperfusi di plasentanya. Ya. Artinya apa? Artinya masalahnya mungkin tidak hanya pada saat kehamilan, namun kemungkinan ada underlying problem yang ada, ya. Entah itu pada endometrium atau DESI2 atau dengan masalah komorbiditas pada ibunya. Nanti kita ngomong tentang implikasi jangka panjangnya, ya. Kemudian kita bandingkan juga normal pregnancy sama preterm labor, ya. Kita lihat, ya, PLGF pada bila kita tidak melihat placental patologi, kita bisa lihat perubahan PLGF pada saat 32 minggu. Namun pada pasien yang yang diperiksakan histopatologi postpartumnya didapatkan maternal vascular malperfusion ini, didapatkan PLGF-nya sudah mulai menurun signifikan saat 27,5 minggu. Artinya apa? Artinya sebenarnya masalah manifestasi klinis itu sudah mulai dari 27,5 minggu atau inisiasi preterm labor-nya, ya. Artinya apa? Pada yang inisiasi preterm labor-nya lebih dini atau perubahan PLGF-nya lebih dini, artinya kemungkinan besar dia ada masalah malperfusi di plasentanya. Artinya apa? Untuk kehamilan ini kemungkinan risiko pencegahannya harus lebih aktif artinya. Untuk kehamilan berikutnya artinya harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya tidak ada masalah di plasentanya. Harus dicari, ya. Begitu pula pada SGA. Bila kita tahu bahwa pos plasentanya itu didapatkan kelainan histopatologi, ya, dari biomarker PLGF didapatkan sudah ada perubahan dari 17,5 minggu. Bayangkan ya, jadi early onset IUGR tuh misalnya di bawah 32 minggu tuh masalah dari vaskularisasinya sudah mulai ada dari 17,5 minggu, udah abnormal. Ya. Artinya usaha-usaha apapun kita untuk mencegah pada kehamilan berikutnya harus either sebelum prakonsepsi atau sebelum 17,5 minggu pada pasien yang histopatologinya abnormal. Pada preeklamsia juga seperti itu, ya. Ini salah satu alasan kenapa kita kalaupun kita memberikan kalsium dosis tinggi, aspirin, ya, yang kalian seneng banget sekarang SPOG bersama aspirin. Kalau bila ada maternal vascular lesion, dia mulainya abnormalitas vaskularisasi yang terdeteksi itu, ya, dengan PLGF mulai dari 15,5 minggu. Di mana kalau kita nggak lihat patologinya, dia udah abnormal dari 17 minggu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ketemunya pas 18 minggu nggak ada gunanya mencegah, ya. Kan kita tahu bahwa pemberian usaha pencegahan preeklamsia itu berguna kalau diberikan sebelum 17 minggu, ya, 16 minggu, ya. Namun banyak juga sering tergantung kita harus cari juga sih, ya. Yang kita kasih aspirin pada dia 27 minggu, 32 minggu gitu, ya. Itu udah mengobati namanya, bukan mencegah. Ada kesimpulan yang beliau katakan bahwa biomarker dapat memprediksi lebih dini masalah-masalah Great Obstetric Syndrome bila kita juga memeriksakan histopatologi daripada pasiennya, ya.
apalagi untuk kehamilan berikutnya. Sekarang kan kita terpaku pada kehamilan yang sekarang, kehamilan berikutnya bingung mau ngapain. Karena sebenarnya kita nggak mempelajari apa-apa dari kehamilan tersebut, ya kan? Terlahir, preeklamsia, perburukan, 26 minggu, lahiran, seksio, IUD. Oke, dok saya mau hamil lagi. Nah lo, cuman ngomong, bu, kayaknya ibu resiko tinggi ya. Gitu. Histopatologinya spesifik kita nggak tahu apakah tadinya infeksi, apakah tadinya ada infark, ya. Terus ke arah mana kita harus periksakan laboratoriumnya juga bingung ya. Ya, TSH, FT4, apa di dimer, apakah saya harus cek CMV atau tidak, ya, ataukah ana profil, antifosfolipid syndrome, ya, apa diabetes, ya. Hasil kedua didapatkan bahwa eh, kesesuaian antara PLGF S1 ratio dan terjadinya sindrom itu meningkat pada pasien dengan yang tadi saya bilang sudah ada masalah histopatologi di plasentanya, ya. Ini kita lihat ya hubungannya ya. Kalau hubungannya itu bila kita tahu histopatologinya, hubungan antara ya obstetric disease dengan maternal malperfusion itu tinggi sekali ya. Jadi kalau misalnya ada masalah pada plasentanya, terus kemudian ada masalah di biomarkernya, hampir 6,9 kali lipat kemungkinan ya ada masalahnya itu menjadi preeklamsia pada kehamilan berikutnya misalnya seperti itu ya. Dan setiap obstetric syndrome tadi preterm, preprom, preeclampsia, IUGR itu profil PLGF S1-nya juga berbeda ya. Kita lihat berbagai pola normal dari PLGF S1. Kenapa nggak S1 PLGF dok? Yang saya baca banyak S1 PLGF gitu ya. Yang tersedia di lab A, lab B S1 PLGF. Ya kalau kalian belajar ingat matematikanya mungkin kalau S1 PLGF ya kurvanya kebalik aja, kurang cantik aja sih. Saya tanya gitu ke Prof. Romero, kenapa nggak S1 PLGF, PLGF S1? It doesn't matter sih. Ya, kita mau lihat dia di luar kurva apa di luar dalam kurva ya kan? Yang kita lihat kurvanya gitu ya, bukan angka absolutnya mungkin ya. Jadi untuk eh, gambaran seperti ini grafiknya dengan PLGF S1 ya, per S1. Saat ini di Indonesia harganya masih 1,2 juta tiap kali periksa. Tapi ingat dulu juga NIPT memang saat ini nggak bisa mampu laksana seluruh Indonesia ya. Tapi ingat dulu NIPT juga yang standar aja udah 7 juta, 5,5 juta, 2,5 juta. Sekarang udah ada 1,5 juta. Dan sekarang ini di Kemenkes dari POGI, dari ilmiah juga kita sedang mengajukan Health Technology Assessment untuk NIPT ya. Kemungkinan kalau misalnya lolos artinya menguntungkan NIPT bisa untuk universal mungkin masuk JKN ya. Nah, seperti itu juga misalnya ke depannya kalau memang ini dibutuhkan ya. Simpulan dua, gabungan antara clinical science dan adanya masalah plasenta, biomarker itu sangat sangat bisa membantu ya untuk memprediksi komplikasi ke depannya. Jadi satu, kalau kita masukin placental patologi dan biomarker saat kita mengevaluasi plasenta ya, penyakit ya. Jadi saat hamil, selain kita melihat gejalanya, kita lihat biomarkernya juga. Begitu setelah lahir, kita lihat histopatologinya juga. Ya, gabungan dari semua ini dapat memprediksi ya pada kehamilan berikutnya lebih dini masalahnya dan atau sebelum atau merencanakan kehamilan berikutnya. Pada kehamilan yang ini dengan masalah biomarker yang lebih abnormal misalnya, lebih dini kita bisa mengetahui komplikasi yang akan datang supaya bisa menata laksana lebih baik ya. Jadi sebaiknya mungkin di masa depan kata Prof. Romero, masalah-masalah obstetri selalu didefinisikan selain dari sign and symptoms seperti tensi 140/90 ya. Karena contohnya gini ya, kalau preeklamsia 155/95 protein positif 1, memang nggak bisa kalau dia lupus nefritis, bisa kan ya? Atau diabetik nefropati, nephritic syndrome, ya, Eh, atau membranoproliferative disease misalnya, pheochromocytoma, hyperthyroid on and on and on, Cushing syndrome, benar nggak?
Cushing's disease, semuanya tensi tinggi proteinuria ya. Jadi kedepannya kalau misalnya ada hasil histopatologinya atau hasil biomarkernya akan lebih membuktikan bahwa itu benar preeklamsia seperti itu ya. Memang ini tidak akan mengubah manajemen di grassroots ya. Kalian di puskesmas nggak juga terus memikirkan, bagaimana SPLIT1 PLGF ratio pada pasien ini gitu ya. Tetap terlaksananya magnesium sulfat dan nifedipin tentunya ya. Contoh, jadi kayak first name last name gitu ya. Jadi kalau misalnya preterm labor dengan vascular lesion atau inflammatory lesion gitu ya. Kalau inflamasi dicari sumber inflamasinya gimana. Vascular lesion masalahnya di mana? Di vaskularisasinya atau di masalah hematologinya. Kalau inflamasi masalahnya di mana? Apakah autoimunitas atau infeksi seperti itu. Value-nya apa? Cara kita mengcounseling pasien ya. Karena sekarang kan pasien-pasien kita seperti itu. Gimana ya dok ya? Atau pasangan-pasangan baru ya. Atau riwayat obstetri yang buruk ya. Oh ini masalahnya ternyata di ari-arinya nih banyak radangnya nih. Kita masuk NICU lama. Terus saya meninggal. Pasien sebab radangnya ini apa? Kita tata laksana tubuh ibu kalau misalnya dianggap radangnya rendah atau peredaran darahnya lancar, baru kita coba rencanakan kehamilan berikutnya gitu ya. Recurrence risk. Tentu dengan maternal malperfusion, recurrence risk-nya jauh lebih tinggi dibandingin tidak ada masalah histopatologi plasenta ya. Dan kedepannya visinya tiap pasien kalau ada data-data berikut yang tadi histopatologi atau biomarker, kita bisa tata sana pasien lebih personalized. Oke, bentar ya. Jadi masing-masing obstetric syndrome ada ciri-ciri kurvanya ya dari biomarker. Oke, kita skip. Ya, kalau SP1 PLGF gini aja sih, bedanya secara matematis ya, paham kan? Nih, contoh pertama preterm labor ya, dari PLGF SP1 ratio ya. Kita dapatkan kalau misalnya ada kelainan histopatologi, preterm labor dari 22 minggu sudah mulai ada masalah dari PLGF SP1 ratio ya. Kita tahu, ini yang saya mau tambahkan bahwa banyak aspek daripada preterm labor misalnya ya. Yang ini yang harus dicari gitu. Ini yang diharapkan jawaban ketika di MC misalnya ya. Potensi kenapa terjadi preterm labor ya? Mana yang kita bisa cari? Misalnya dari gambar ini di kepala kalian atau diskusi dengan chief atau konsulennya, yang mana nih dok kita bisa singkirin ini, tapi ini kita belum bisa singkirkan. Jadi itu yang kita lihat misalnya ya. Apakah over distension? Oh, gemeli, oke. Vascular disorder, ada nggak pada ibunya? Kemudian di histopatologi plasentanya. Infeksi, ada nggak pada ibunya? Atau pada suavaginanya ya? Kemudian progesteronnya gimana? Ya, ada progesteronnya seperti apa? Terlihat nggak? Untuk trimester satu kurang nggak progesteronnya misalnya ya? Cervical disease, panjang serviksnya waktu usia berapa ya? Riwayat preterm atau dengan lunak atau tidak serviksnya? Ya, apakah insufisiensi cervix? Ya, ada masalah imunologi nggak ya, stres yang seperti apa ya. Jadi sebelum kita ngomong unknown, kita harus cari tahu dulu ya, dan kira-kira yang mana kita bisa singkirkan untuk deduksi induksi kita. Contohnya ya, misalnya kalian harus pikirkan misalnya inflamasi misalnya ya, atau masalah entah masalah endokrin, masalah insufisiensi utero-plasenta atau inflamasi, semua ini dapat meningkatkan ujungnya sinyal-sinyal inflamasi ya, dan prostaglandin sehingga terjadi preterm labor misalnya. Ini yang kalian harus pikirkan ya, inflamasi apakah yang bisa menyebabkan seperti ini?
kelainan endokrin apakah yang bisa menyebabkan seperti ini, apakah hipotiroid dan lain-lain. Ya. Kemudian ada juga namanya senescence ya, itu yang S3-nya Dr. Yudianto ya. Terus si Victor kalau nggak salah tesisnya itu juga ya, tentang membrane senescence, placenta senescence ya. Faktor-faktor ini selain dapat menyebabkan tadi meningkatkan inflamasi, bisa juga menjadi meningkatkan debris-debris asing ya, yang bisa menyebabkan inflamasi juga ya, sehingga menyebabkan aktivasi miometrium ya, ruptur membran ya, sehingga terjadi PIPROM ya. Infeksi, inflamasi ya, hanya membuka bahwa harus dipikirkan, hal ini juga harus dipikirkan. Selain kalian memberi tokolisis, matangan paru, neuroproteksi, kayaknya di ujung doang gitu ya. Habis itu nggak mikirin lagi ibunya kemana. Tentu kalian ntar udah lulus pasti harus memikirkan. Pasien itu akan datang ke kalian lagi, ya. Akan 3 kali datang preterm labor bisa-bisa, ya, atau 3 kali IUFD misalnya, ya. Oke. Jadi harus lihat beberapa faktor-faktor risiko, misalnya contoh pada preterm, ya. Apa yang bisa dikonsider ya. Sekarang kan kalian memikirkan ya, wah susah nih, yang mana yang saya harus lihat ya? Harus lihat dulu ya, nutrisinya ya. WHO udah bilang misalnya ya, kenapa tomat tenang. Nah, kalau dengar Prof. Bowo dan dokter ketiga ini pada negara kita ini banyak masalahnya kali dari 2013 ke 18, benar nggak? Itu baru anemia cuplikannya. Belum mungkin kalau kita periksa defisiensi vitamin D, kalsium dan lain-lain ya. Dan semua ini terpengaruhi oleh sosioekonomi, lingkungan, geografi, nutrisi yang masuk ke tubuh kita, jenis makanan yang kita konsumsi ya. Semua ini kita cari nih mana kira-kira yang kita bisa modify untuk mengurangi risiko pada kehamilan berikutnya. Salah satunya pemikiran Romero itu, kalau kita ada masalah histopatologi, ada biomarkernya, bisa kita nebak nerka-nerka kira-kira ke arah mana nih dari histopatologi kita ya. Oke, dari preterm labor. Nih, IUGR ya. IUGR kalau misalnya dia ternyata udah ada histopatologi, ternyata dari 20 minggu udah bisa kelihatan ya, bahwa ada abnormalitas dari PLGF sp1 ratio ya. Artinya kemungkinan sudah ada masalah dari awal ya, entah pada ibunya atau DSI2 gitu ya. Dan kenapa kita bicarakan ini sekaligus ya? Karena pada dasarnya semua masalah preeklamsia, IUGR, ya, preterm labor, masalahnya itu ada di plasenta. Tinggal bagaimana plasentanya abnormal, seberapa besar abnormalitas pada plasenta, dan vaskulisasi plasenta terganggu. Disitulah terletak severitas daripada obstetric syndrome-nya. Ya. Contoh, ini kita lihat etiologi dari preeklamsia. Ada dari AJOK tahun 2022 bulan Februari, itu mereka satu edisi ngomongin preeklamsia aja. Dari sejarah, dari history, sampai dengan segala macam tentang prediction, apapun tentang preeklamsia. Ya. Di situ kalian bisa membuka kalian untuk melihat kira-kira apa saja yang bisa mempotensi pasien-pasien saya dengan preeklamsia ya, atau pasien saya yang prakonsepsi ya, atau saudara kita ya. Kalau ada masalah ngorok, sleep disorder, begadang, obesitas, ya, makannya asal-asalan nih, disbiosis, ya, riwayat COVID, ya, masalah gigi, ya, gigi dan gusi, masalah vaskularisasi, ya, autoimun, ya, masalah endokrin, semua ini sama manifestasi klinisnya ya. Tapi yang mana yang kita telusuri atau kita terapi atau kita cegah, ya? Saat ini tidak hanya, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa saat ini tidak hanya membicarakan gagalnya invasi trophoblast, extravirus trophoblast untuk modeling arteri uterina ya. Tidak hanya itu. Dasar patofisiologi patomekanisme preeklamsia contohnya ya.
tetapi juga adaptasi kardiovaskular, di mana sebenarnya kalau misalnya kardiovaskular seorang ibu itu tidak bisa mendukung atau mengompensasi adanya pelebaran pembuluh darah di rahim, perkembangan janin, itu juga dapat menyebabkan obstetric syndrome. Ya, terbukti ya, didapatkan nih pada mencit, ya, didapatkan kalau misalnya ya arteri aorta apa namanya iliaka komunis misalnya diikat infrarenal nih ya, aorta diikat ya, terus dilakukan histerektomi ya, oh tidak ada, simpulannya ya, nggak ada hipertensi, oh mungkin dari rahimnya berarti ya. Terus kemudian kalau misalnya kita ikat tapi ada rahimnya, hipertensi, oh mungkin ada dua nih kemungkinannya, bisa karena rahimnya, bisa karena vaskularisasinya kurang ke rahimnya ya. Terus kemudian pada tidak hamil ya diikat, tidak ada hipertensi ya. Jadi kita lihat kalau misalnya dari sini bahwa gangguan-gangguan daripada pembuluh darah ya, di mana di sini contohnya diikat nih, di renal arterinya diikat nih ya, yang A. Renal arteri diikat, pasiennya tidak hamil, hipertensi ya. Aorta abdominalisnya diikat, hipertensi. Jadi belum tentu karena kehamilan hipertensinya terjadi ya. Bisa karena maladaptasi kardiovaskular terhadap kehamilannya ya. Oke. Ya. Ternyata demonstrasi iskemia yang disebabkan karena hipertensi ya, di pada kelinci itu diikat-ikat plasentanya dengan benang, ini menyebabkan hipertensi juga. Jadi kerusakan plasenta lebih sedikit, manifestasi klinisnya lebih tenang, misalnya preterm labor gitu ya. Semakin dia berat, di ujungnya itu IUFD tentunya ya. Seperti spektrum gitu ya, dari preterm labor ke IUFD. Di tengah-tengahnya itu ada preeclampsia late onset atau preeclampsia early onset tanpa IUGR, preeclampsia early onset dengan early IUGR gitu ya. Di mana ujungnya kalau kita semakin kita rusak plasentanya berujung pada intrauterine fetal death. Ya. Di sini juga dapatkan dari histopatologi bahwa ternyata memang ada masalah sama vaskularisasinya ya. Hubungan dari periodontal disease juga dapat menyebabkan atherosclerosis ya. Atherosclerosis ini juga bisa menyebabkan hipertensi ya. Kan dia nempel di aortic arch dan lain-lain. Kita tahu di aortic arch itu tempatnya baru reseptor ya, hemoreseptor. Nah, masalah homeostasis vaskularisasinya terganggu ya. Untungnya ya waktu pandemi itu banyak sekali keadaan COVID-19 ya kan. Nyata COVID-19 hampir persis sama kerjanya menciptakan sel disfungsi endotel seperti preeklamsia ya. Jadi kita mengetahui bahwa preeklamsia ternyata bisa diawali dengan infeksi ya. Disbiosis juga ya. Mungkin nanti dibaca sendiri ya, saya katakan ya. Isu AJOK 2022 bulan Februari ya. Yang saya inginkan dan dari KPS juga menginginkan supaya kalian di laporan pagi tuh nggak business as usual, tidak asal diagnosis kriteria, memenuhi tidak memenuhi, tapi juga memikirkan patomekanismenya. Tentunya itu yang selalu ditanyakan ya. Kalau misalnya dokter Kanadi bertanya atau siapapun bertanya, kalau kita belajar patomekanisme, kita bisa memprediksi kira-kira masalahnya tuh di mana gitu. Kemudian tata laksana selanjutnya gimana, pencegahan selanjutnya gimana, upaya kita untuk kehamilan berikutnya seperti apa, seperti itu ya. Densitas filus aja berhubungan ya dengan terjadinya obstetric syndrome ya.
Jadi penting sekali sebenarnya histopatologi itu dapat membantu kita menilai mana yang risiko tinggi, ya, infeksi, ya, tadi kardiovaskular juga ya. Jadi kesimpulannya klasifikasi obstetric syndrome itu saat ini hanya melihat symptoms dan sign. Disarankan bahwa mungkin pengembangan biomarker atau histopatologi dapat memperbaiki diagnostik untuk lebih dini dan mengetahui penelitian-penelitian yang etiologis sehingga kita bisa mencari usaha selain untuk counseling juga untuk merencanakan kehamilan berikutnya, ya. Jadi sebenarnya yang ditekankan waktu itu di morning conference bukan intinya, ya I know semua orang udah tahu, mungkin kalian di MC ngomongin soal ini memenuhi kriteria A, kriteria B, preterm labor, PPROM, kematangan paru, preeklamsi, IUGR, early onset IUGR. Definisi-definisinya benar, kriteria-kriterianya benar. Namun harus juga kita pikirkan latar belakang etiologinya, seperti itu. Semoga ini bisa membuka pikiran untuk ide-ide mungkin yang untuk meneliti dan untuk cara kita memikirkan pendekatan terhadap pasien-pasien Great Obstetric Syndrome kita. Mungkin sekian sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada